Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundang akan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda, sehingga kita boleh berkumpul dan boleh mendengarkan akan nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-104. Pasalnya yang ke-104 dengan judul Hemat dalam Pakaian. Umat Tuhan harus hemat dalam mengeluarkan uangnya supaya mereka mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ya. Dengan berkata, adapun kami mempersembahkan ini yaitu daripada tanganmu juga asalnya. Begitulah mereka harus mempersembahkan kepada Tuhan persembahan pengucapan syukur karena berkat-berkat yang sudah diterima daripadanya. Begitulah juga mereka harus menyimpan bagi dirinya harta di sisi takhta Tuhan. Orang-orang dunia membelanjakan sebagian besar uangnya untuk pakaian yang sebenarnya perlu dipakai untuk memberi makanan dan pakaian kepada mereka yang sengsara karena lapar dan dingin. Banyak orang bagi siapa Kristus sudah menyerahkan jiwanya. Hampir-hampir tidak cukup pakaian yang paling murah sekalipun dan yang paling biasa. Sementara orang-orang lain membelanjakan beribu-ribu dolar dalam usaha memuaskan hawa nafsu yang tidak pernah habis-habis terhadap mode. Ya, jadi di sini amaran mengenai hemat dalam pakaian. Ya, mungkin di antara kita ya masih banyak yang mencintai akan mode-mode pakaian yang terbaru, ya, pakaian-pakaian yang harganya cukup mahal. Ya, biarlah kita boleh berubah. Ya, dikatakan biarlah kita mengambil bagian dalam pekerjaan Kristus. Ya, pada saat Kristus berada di dunia ini, di sini dikatakan ya, Kristus tidak bisa ya membelanjakan atau dia tidak bisa memakai pakaian ya yang sesuai dengan kemauannya. Ya, dia hanya ingin membahagiakan orang-orang ya dengan perkataannya dan juga dengan mengajarkan mereka bagaimana merasakan syukur karena berkat-berkat yang sudah diterima. Ya, di sini dikatakan Kristus sudah menyerahkan jiwanya. Dia sudah mengorbankan segala-galanya untuk kita. Ya, begitu pula biarlah kita boleh mengambil bagian sama seperti Kristus. Tuhan sudah memerintahkan kepada umatnya supaya keluar dari dalam dunia dan mengasingkan dirinya. Pakaian yang indah-indah dan mahal tidak selayaknya bagi mereka yang percaya bahwa kita hidup dalam zaman di mana pintu kasihan hampir ditutup. Sebab itu kata Rasul Paulus, kehendakku segala orang laki-laki itu meminta doa pada barang di mana tempat dengan menandakan tangan yang suci dan dengan tiada marah atau perbantahan. Demikian pun hendaklah segala orang perempuan menghiasi dirinya dengan menaruh sopan, dan segala perempuan menghiasi dirinya dengan menaruh sopan dan malu, bukan dengan menyelampit rambutnya atau dengan berpakaian emas atau mutiara atau pakaian yang indah-indah, melainkan dengan kebajikan seperti wajib atas perempuan yang mengaku dirinya beribadat. Ya, jadi perhiasan yang indah, ya, bukan emas, bukan mutiara, bukan barang-barang yang berharga lainnya, melainkan itu adalah kesopan kita. Ya, baiklah itu adalah kebajikan kita. Ya, biarlah kita menunjukkan segala sikap hormat kita ya kepada Tuhan dengan berbuat hal-hal yang baik. Ya, berbuat hal-hal di mana Yesus lakukan pada saat dia berada di dunia. Apalagi kita yang mengaku umat-umat Tuhan yang beribadah kepadanya. Meski di antara orang-orang yang mengaku anak-anak Tuhan pun terdapat juga mereka yang membelanjakan uangnya untuk pakaian yang lebih daripada yang perlu. Kita harus berpakaian dengan necis dan manis, tetapi hai saudaraku,
Jikalau engkau membeli dan membuat pakaian bagi dirimu dan bagi anak-anakmu, pikirlah tentang pekerjaan dalam ladang Tuhan yang masih menunggu akan dikerjakan. Memang perlu juga membeli barang yang baik dan dijahit dengan berhati-hati. Ini hemat namanya. Tetapi pakaian dibubui dengan perhiasan-perhiasan yang indah-indah tidak perlu. Lalu menurutkan nafsu dalam perkara itu berarti membelanjakan untuk memuaskan hawa nafsu uang yang sepatutnya dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Bukanlah pakaianmu yang membuat engkau indah di pemandangan Tuhan, ya. Adalah perhiasan yang di dalam segala karunia roh, perkataan yang manis, pertimbangan yang baik terhadap orang lain, yang dipandang indah oleh Tuhan. Buatlah pakaian dengan tidak usah memakai perhiasan yang tidak perlu, dan simpanlah uang itu bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Ya, jadi ini amaran kepada masing-masing kita sudah jelas, ya. Untuk itu biarlah kita boleh merenungkannya, ya, sehingga Tuhanlah yang dapat menuntun kita menggunakan segala sesuatunya sesuai dengan kehendaknya. Pelajarilah pelajaran penyangkalan diri dan ajarkan itu kepada anak-anakmu. Semua yang bisa disimpan melalui penyangkalan diri diperlukan sekarang di dalam pekerjaan yang harus diselesaikan. Orang-orang yang sengsara mesti ditolong, orang yang telanjang diberi pakaian, dan orang yang lapar diberi makan. Kebenaran yang sekarang mesti dikabarkan kepada mereka yang tidak mengetahuinya. Kita adalah saksi-saksi Kristus, dan janganlah kesukaan dunia menghabiskan waktu dan perhatian kita, sehingga kita tidak memperhatikan perkara-perkara yang Tuhan telah katakan harus didahulukan. Ada keperluan yang lebih tinggi yang sedang dipertaruhkan. Carilah dahulu kerajaan Tuhan serta kebenarannya. Kristus sudah memberikan segala-galanya bagi pekerjaan sebagaimana maksud kedatangannya untuk dikerjakan. Dan sabdanya kepada kita yaitu, kalau barang seorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan mengangkat salibnya lalu mengikut aku. Dengan demikian kamu pun menjadi murid-muridku. Dengan suka dan girang Kristus menyerahkan dirinya untuk menjalankan kehendak Tuhan. Dia sudah menurut sehingga sampai kepada kematian, bahkan sampai kepada mati di kayu salib. Apakah kita merasa berat dengan adanya penyangkalan diri kita sendiri? Apakah kita akan menarik diri kita dari turut mengambil bagian dalam kesusahan Tuhan? Ya, ini adalah pertanyaan bagi masing-masing pribadi kita. Ya, apakah kita mau menurut sebagaimana Yesus menurut Bapaknya yang di surga? Ya, apakah kita menarik diri kita, ya, untuk turut mengambil bagian dalam kesusahan Tuhan? Ya, baiklah kita pikirkan ini, ya, di dalam kehidupan kita. Ya, seringkali kita memanjakan akan selera kita memanjakan akan diri kita sendiri dengan hal-hal yang tidak berguna. Ya, seringkali setan mengelabui kita dengan hal-hal yang indah, padahal apa yang kita lakukan itu sudah salah. Ya, untuk itu biarlah kita boleh sadar, ya, karena kita hidup di dunia
mencari uang untuk menurutkan hawa nafsunya dalam perkara pakaian. Dan karena adanya keinginan yang demikian, banyak orang perempuan muda yang disesatkan sampai kepada kebinasaan. Ya, apalagi kita sebagai perempuan muda pada saat ini, ya. Kita harus menobatkan mata kita, ya. Karena bila mana kita melihat sesuatu yang indah, ya, itu pasti kita akan mengingininya. Ya, untuk itu biarlah kita minta pertolongan Tuhan sehingga Tuhan dapat mengubahkan kita. Kesederhanaan dan serba bersahaja harus mendandai tempat tinggal dan pakaian semua orang yang percaya akan kebenaran, dengan tidak perlu akan kebenaran yang maha penting buat zaman ini. Segala uang yang dibelanjakan dengan tidak perlu untuk pakaian atau untuk menghiasi rumah kita sebetulnya berarti memboroskan uang Tuhan. Hal itu berarti menipu Tuhan untuk memuaskan kesombongan kita. Ya, jadi memang perlu dengan menggunakan hikmat Tuhan pada saat kita menjalankan hari-hari kita sepanjang hari. Jangan sampai kita menyiksa diri kita untuk mencari uang yang berlebihan hanya untuk memuaskan hawa nafsu kita. Ya, baiklah pada saat kita mendapatkan berkat, ya berkat itu datangnya dari Tuhan dan kita patut mengembalikannya itu untuk Tuhan. Ya, sehingga kita boleh merasakan ya keajaiban Tuhan di dalam kehidupan masing-masing kita. Biarlah kita boleh terus memanjatkan akan rasa syukur kita, ya, dengan apa yang ada. Ya, jangan sampai setan terus mengelabui pikiran kita dengan hal-hal yang dia gunakan di dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai kita terjerumus, kita jatuh lebih dalam lagi. Ya, baiklah kita boleh sadar bahwa Tuhan ya begitu baik, yang masih memberikan kita kesempatan untuk mengubah kehidupan kita sehingga kita boleh layak untuk mendapatkan akan kerajaan surga itu kelak. Ya, karena Tuhan akan menghakimi kita seadil-adilnya. Untuk itu baiklah kita boleh mengambil komitmen kita hari ini untuk menyerahkan kehidupan kita semuanya kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang dapat menuntun kita. Ya, biarlah pelajaran ini boleh menjadi berkat bagi masing-masing kita, dan biarlah kita praktekkan dan itu akan menjadi berkat juga bagi orang lain. Ya, kita akan berjumpa di kesempatan yang berikutnya. Tuhan memberkati.